Pernah kepikiran gak sih, apa yang bikin satu madrasah itu biasa aja, sementara madrasah lain bisa jadi unggul dan jadi rujukan? Jawabannya, ternyata ada pada kepemimpinan yang strategis. Nah, hari ini kita akan bongkar tuntas cetak biru atau blueprint yang dipakai seorang kepala madrasah buat membangun institusi yang luar biasa. Jadi, apa sih sebetulnya rahasia di balik madrasah yang unggul itu? Apakah karena kebetulan semata? Atau mungkin lokasinya yang bagus? Bukan. Jawabannya jauh lebih mendasar dari itu. Dan sama sekali bukan soal keberuntungan. Yap, keunggulan itu dirancang, dibangun, dan dipelihara dengan sengaja. Ini mirip banget sama arsitek yang butuh cetak biru buat membangun gedung yang kokoh dan megah. Nah, kepala madrasah juga butuh cetak biru kepemimpinan untuk membangun madrasah yang hebat. Dan rencana inilah yang akan kita bedah bareng-bareng. Oke, cetak biru kita ini punya 4 pilar utama. Pertama, kita mulai dari fondasi, yaitu soal struktur dan aturan mainnya. Kedua, ada cetakan, isinya visi dan program. Ketiga, tolok ukur, buat ngukur prestasi. Dan terakhir, perkakas, yaitu kemitraan dan sarana. Yuk, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Bagian pertama, fondasi. Gedung sehebat apapun pasti bakal runtuh tanpa fondasi yang kuat, kan? Nah, begitu juga dengan madrasah. Fondasi di sini maksudnya adalah struktur organisasi yang super jelas dan aturan main yang disepakati bersama. Nah, yang menarik, struktur yang profesional itu nggak ujuk-ujuk ada loh. Prosesnya jelas banget. Mulai dari rapat bareng, terus disahkan lewat surat keputusan resmi, dan yang paling penting, disosialisasikan ke semua orang. Kenapa ini krusial? Biar semua orang paham perannya masing-masing, jadi kolaborasi lebih mulus, dan nggak ada lagi tuh yang namanya saling lempar tanggung jawab. Kalau struktur tadi ibarat kerangka bangunannya, nah SOP ini adalah sistem sarafnya. Ini tuh buku panduan, aturan main yang memastikan semua proses, mulai dari penerimaan siswa baru sampai urusan administrasi berjalan dengan konsisten dan berkualitas. Tanpa SOP, wah bisa-bisa setiap orang kerja dengan caranya sendiri dan hasilnya jadi nggak karuan. Oke, fondasi sudah kokoh. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, cetakan. Setelah punya fondasi, kita perlu cetakan untuk membentuk madrasah ini mau jadi seperti apa. Nah, cetakan itu adalah visi yang jelas dan program-program yang nyata. Coba deh, kita lihat contoh visi ini. Ini bukan sekedar kalimat indah yang dipajang di dinding ya. Ini adalah bintang penunjuk arah. Setiap keputusan, setiap program yang dibuat, semuanya harus sejalan dengan tujuan besar ini. Visi inilah yang ngasih nyawa pada seluruh aktivitas madrasah. Bayangin kalau nggak ada visi, semua orang bisa jalan ke arah yang beda-beda. Visi yang hebat harus diwujudkan dalam aksi nyata. Lihat deh daftar ini. KTSP itu ibarat resep masakan harian para guru di kelas. Terus ada kalender pendidikan yang jadi semacam dirijen yang mengatur ritme seluruh madrasah selama setahun penuh. Dokumen-dokumen inilah yang mengubah visi dari sekedar kata-kata indah menjadi kenyataan di lapangan. Oke, kita udah punya fondasi dan cetakan. Sekarang pertanyaannya, gimana kita tahu kalau bangunan kita ini bagus dan sesuai rencana? Nah, di sini kita butuh tolok ukur. Bagian ini isinya tentang cara mengukur keberhasilan lewat standar yang jelas dan prestasi yang nyata. Untungnya, kita nggak perlu repot-repot bikin standar sendiri. Pemerintah sudah menetapkan 8 Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Anggap saja ini sebagai quality control resmi. Tapi kepala madrasah yang visioner itu targetnya bukan cuma memenuhi standar, tapi justru melampauinya. Nah, disitulah letak keunggulan sejati. Jadi misalnya ada yang tanya, proses belajar di sini beneran berkualitas nggak? Kita nggak cuma jawab, oh ya dong, tapi kita bisa tunjukkan buktinya. Ini loh RPP dan Junan mengajar guru kami. Kalau kita lihat tabel ini, setiap standar itu ada bukti dokumennya. Semuanya jadi terukur, bukan lagi sekedar asumsi atau katanya-katanya ya. Dan pada akhirnya, bukti yang paling sahih itu ya hasil akhirnya. Data seperti ini, misalnya tren nilai ujian siswa yang terus naik dari tahun ke tahun, ini nunjukin secara objektif apakah cetak biru kita berhasil atau enggak. Angka itu nggak pernah bohong. Kalau grafiknya positif, berarti kita sudah di jalur yang benar. Oke, bagian terakhir, mari kita bahas soal perkakas. Seorang arsitek kan nggak bisa membangun hanya dengan modal cetak biru doang. Dia butuh alat, material, dan tim yang solid. Nah, dalam konteks madrasah, perkakas ini adalah kemitraan yang kuat dan sarana prasarana yang memadai.
Kemitraan itu ada dua jenis. Ada yang internal, lewat komite madrasah yang jadi jembatan dengan orang tua, dan ada juga yang eksternal, lewat MOU dengan pihak luar yang bisa membuka pintu ke sumber daya yang lebih luas. Bayangin deh, siswa bisa magang di perusahaan teknologi, atau guru dapat pelatihan langsung dari dosen universitas top. Keren kan? Itulah kekuatan dari kemitraan. Tentu saja, perkakas fisik juga vital. Tanpa laboratorium yang proper, pelajaran sains cuma akan jadi teori di atas kertas. Tanpa perpustakaan yang kaya buku, gerakan literasi cuma jadi slogan. Fasilitas-fasilitas ini tuh bukan sekedar hiasan, tapi benar-benar jadi jantung dari proses pembelajaran itu sendiri. Di era digital seperti sekarang, perkakas digital itu udah nggak bisa ditawar lagi. Ini bukan lagi kemewahan, tapi sudah jadi kebutuhan pokok. Contohnya, Sistem Informasi Manajemen atau SIM itu bisa membebaskan guru dari tumpukan berkas administrasi, sehingga mereka bisa lebih fokus pada hal yang paling penting, mengajar. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Fondasi, cetakan, tolok ukur, dan perkakas itu bukanlah daftar tugas yang terpisah-pisah. Semuanya adalah satu kesatuan sistem yang saling terkait dan saling mendukung. Dan di tengah-tengah semua itu, berdirilah kepala madrasah sebagai sang arsitek utama yang memastikan setiap komponen bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan besar. Setelah kita melihat semua komponen dari cetak biru ini, sekarang pertanyaannya kembali kepada Anda. Entah Anda seorang pendidik, orang tua, atau mungkin pengambil kebijakan, mana nih dari elemen-elemen tadi yang menurut Anda paling mendesak untuk diperkuat di lingkungan Anda? Apakah fondasinya, cetakannya, tolok ukurnya, atau perkakasnya? Pilihan Anda itu yang akan menentukan langkah selanjutnya.